Halo semuanya, kembali lagi di channel Argemi TV. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film perang abad pertengahan yang diangkat dari kisah salah satu pejuang paling terkenal dalam sejarah Ceko, yaitu Medieval yang dirilis pada tahun 2022. Film ini dipenuhi pertempuran brutal, strategi perang, dan perjuangan melawan penguasa yang korup. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berlatar pada tahun 1402 Masehi di wilayah Italia. Terlihat seorang ksatria dari desa Troknov, kerajaan Bohemia, bernama Jan Žižka. Ia berasal dari keluarga bangsawan Ceko dan saat itu sedang memimpin 6 orang pasukannya dalam sebuah misi. Misi tersebut adalah melindungi seorang bangsawan kaya raya paling berpengaruh dari Praha yang bernama Lord Boresh. Saat itu, Lord Boresh sedang berada dalam bahaya karena diburu oleh para pasukan bayaran atas perintah Henry III. Misi perlindungan Lord Boresh yang dipimpin Jan Žižka akhirnya berhasil diselesaikan. Sebagai bentuk penghargaan atas jasanya, Lord Boresh langsung menepati janjinya dengan membayar Jan Žižka dan pasukannya sesuai kesepakatan. Pada saat yang sama, di istana kerajaan Bohemia di kota Praha, terlihat 2 orang bersaudara yang merupakan putra mendiang Kaisar Charles IV. Mereka adalah Raja Sigismund dan Wenceslas IV. Raja Sigismund merupakan Raja Hungaria dan anggota laki-laki terakhir dari Wangsa Luxembourg, keturunan Kaisar Charles IV dan Elizabeth, istri keempatnya. Sementara itu, adiknya, Wenceslas IV, merupakan anak dari pernikahan Charles IV dengan Anna von Schweidnitz, istri ketiganya. Dalam sebuah pertemuan, Raja Sigismund mencoba membujuk Henry III agar bersedia meminjamkan dana untuk perjalanan Wenceslas menuju Italia. Saat itu, Wenceslas telah mendapat dukungan untuk segera dinobatkan sebagai Kaisar Romawi Suci sesuai wasiat ayahnya. Namun, Henry III menolak permintaan tersebut. Ia beralasan bahwa Wenceslas masih memiliki utang yang sangat besar kepadanya. Selain itu, kondisi Eropa yang sedang memasuki musim dingin membuat Henry merasa perjalanan tersebut terlalu berisiko. Karena alasan itulah, Henry menolak memberikan bantuan. Meskipun demikian, sesuatu yang tidak terduga tiba-tiba terjadi. Lord Boresh yang baru saja kembali dari Italia dan berhasil selamat dari upaya pembunuhan, langsung mendatangi Henry untuk menagih janjinya. Sebelumnya, Henry telah berjanji akan membantu keberangkatan Wenceslas ke Italia apabila Lord Boresh berhasil mendapatkan dokumen perjalanan yang diperlukan untuk proses penobatan sebagai Kaisar Romawi Suci. Namun, karena upaya pembunuhan terhadap Lord Boresh gagal, Henry III justru menangguhkan dukungannya dan secara sepihak membatalkan perjanjian tersebut. Menyadari bahwa negosiasi tidak lagi memungkinkan, Lord Boresh akhirnya kembali meminta bantuan kepada Jan Žižka. Kali ini ia memberikan sebuah misi yang jauh lebih berbahaya. Jan Žižka diperintahkan untuk menculik seorang wanita bernama Catherine yang merupakan calon istri Henry III. Tujuan penculikan itu adalah untuk memaksa Henry memenuhi janjinya dan membantu Wenceslas IV dalam perjuangannya menuju takhta Kaisar Romawi Suci. Setelah keluar dari kerajaan, Jan Žižka bersama pasukannya bertemu dengan seorang ksatria bernama Torak. Torak merupakan mantan pelatih sekaligus mentor Jan Žižka di masa lalu. Namun sekarang, ia telah menjadi pengawal pribadi sekaligus penanggung jawab keamanan Raja Sigismund. Setelah menerima bayaran dari Lord Boresh, Jan Žižka memutuskan pulang sejenak ke kampung halamannya di desa Troknov. Kepulangannya disambut dengan penuh kebahagiaan oleh adik kandungnya, Yaroslav, serta keponakannya.
Sebagai tulang punggung keluarga, Janjiska menjadi harapan utama mereka setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia. Kondisi ekonomi keluarga yang sulit membuat keberadaan Janjiska sangat berarti bagi mereka. Beberapa hari kemudian, misi penculikan Catherine akhirnya dimulai. Saat itu, Catherine sedang mengunjungi sebuah gereja untuk menghadiri khotbah dari seorang pendeta terkenal bernama Jan Hus. Di tengah khotbah yang sedang berlangsung, Catherine dihampiri oleh seseorang yang menyamar sebagai petugas gereja. Brothers would like a word about your generous donation. Kemudian Catherine diarahkan menuju sebuah ruangan kosong. Di saat itulah Janjiska dan pasukannya melancarkan aksinya. Mereka segera menangkap Catherine tanpa menimbulkan keributan yang berarti. Sementara itu, Kapten Martin yang merupakan pengawal sekaligus ajudan kepercayaan Henry III gagal menjalankan tugasnya untuk melindungi Catherine. Setelah berhasil menculik target mereka, Janjiska dan pasukannya segera membawa Catherine menuju sebuah tempat bernama Kastel Pemburu. Di sana, Lord Boresh dan Raja Wenceslas IV telah menunggu kedatangan mereka. Namun sebelum mencapai kastel tersebut, Janjiska memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu bersama pasukannya. Mereka beristirahat di sebuah gua yang terletak tidak jauh dari desa kelahiran Janjiska. Di tengah masa istirahat itu, sebuah tragedi besar tiba-tiba terjadi. Look, it's Trotznov. Desa Troknov diserang oleh pasukan Bohemia yang dipimpin oleh Torak. Serangan tersebut dilakukan atas perintah langsung Raja Sigismund. Secara mengejutkan, Sigismund ternyata telah berkhianat kepada saudaranya sendiri. Ia memilih bekerja sama dengan Henry III demi merebut kekuasaan dan menggagalkan langkah Wenceslas IV menuju takhta Kaisar Romawi Suci. Dalam penyerangan tersebut, keponakan Janjiska menjadi korban kekejaman pasukan Torak. Sementara itu, Jaroslav berhasil ditangkap dan dijadikan tawanan. Semua tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memancing Janjiska keluar dari persembunyiannya dan memaksanya menyerahkan Catherine. Namun Janjiska tidak mudah dipancing. Alih-alih menyerah, ia justru memutuskan membentuk pasukan sendiri. Ia mulai merekrut para petani dari berbagai desa dan melatih mereka menjadi prajurit yang mampu bertempur. Mereka diajarkan cara menggunakan berbagai jenis senjata dan taktik perang. Saat seluruh pasukan berkumpul untuk beristirahat dan menikmati makan malam bersama. Tanpa mereka sadari, Catherine berhasil melarikan diri dari tempat penahanannya. Untungnya, upaya pelarian tersebut berhasil dihentikan oleh Janjiska. Setelah tertangkap kembali, Catherine meluapkan seluruh kemarahannya. Ia mengutuk tindakan Janjiska yang telah menculiknya dan mengatakan bahwa semua peristiwa buruk yang terjadi saat ini merupakan akibat dari tindakannya sendiri. Catherine bahkan menyinggung kematian keponakan Janjiska sebagai bentuk karma atas perbuatannya. Perkataan itu membuat Janjiska terdiam. Setelah mempertimbangkan semuanya, Janjiska memutuskan menemui Torak. Ia ingin membuat kesepakatan. Rencananya, Catherine akan ditukar dengan Jaroslav agar tidak perlu terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Bring out my old friend's brother. Namun ketika kembali mengingat kematian keponakannya, amarah Janjiska kembali muncul. Dendam yang ia rasakan terlalu besar untuk dilupakan begitu saja. Karena itu, ia membatalkan niat berdamai dan memilih menyatakan perang terhadap Torak. Menyadari bahwa kekuatan pasukannya jauh lebih kecil dibandingkan pasukan Torak, Janjiska mulai menyusun strategi. Ia memerintahkan anak buahnya membakar tumpukan jerami yang telah dilumuri cairan hitam untuk mengurangi jarak pandang musuh. Arjus! Now! Attack! We need more Rosenberg soldiers! Now!
Strategi itu terbukti sangat efektif. Banyak pasukan Torak yang terjebak dan gugur dalam pertempuran. Sementara itu, Kapten Martin yang seharusnya fokus menyelamatkan Catherine justru terpancing untuk membantu pasukan Torak yang sedang terdesak. Tanpa disadari, semua itu merupakan bagian dari strategi Janzishka untuk mengalihkan perhatian lawan. The Russians are back in our pocket. Namun, usaha Torak untuk mendapatkan kembali Catherine tidak berhenti sampai di sana. Setelah beberapa waktu, pasukan Torak akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian Janzishka dan anak buahnya. Dalam pertempuran tersebut, banyak pasukan Janzishka yang gugur. Situasi perlahan berbalik. Kini mereka justru berada dalam posisi terdesak setelah dikepung dari berbagai arah oleh pasukan Torak. Di tengah kekacauan itu, Janzishka harus menerima luka yang cukup serius akibat sabetan pedang Torak. Pada akhirnya, Janzishka terpaksa memerintahkan pasukannya untuk mundur demi menyelamatkan diri dari serangan musuh yang semakin brutal. Setelah berhasil menjauh dari musuh, Catherine mulai menunjukkan sikap yang berbeda terhadap Janzishka. Diam-diam ia merawat luka di wajah Janzishka dan berusaha mengobatinya agar tidak mengalami infeksi yang lebih parah. Sementara itu, di tempat lain, Torak meminta tambahan pasukan. Ia berencana mengepung seluruh kawasan gua dari berbagai arah. Namun, meskipun telah berusaha keras, mereka tetap gagal menemukan keberadaan kedua orang tersebut. Kegagalan itu membuat Henry III sangat kecewa. Ia mulai mempertanyakan kemampuan Torak dalam menjalankan tugasnya. Ucapan Henry III membuat Torak merasa dipermalukan. Meski demikian, Torak masih merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan misinya. Ia tidak ingin dianggap gagal menangkap Janzishka. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia mendapatkan sebuah ide baru. Torak berniat mengintimidasi warga sipil agar mau bekerja sama dengannya dan memberikan informasi mengenai keberadaan Janzishka. Namun sebelum rencana itu dilaksanakan, Torak mendengar teriakan kesakitan dari salah satu anak buahnya. Ternyata, beberapa saat sebelumnya, Catherine yang mulai merasa kecewa terhadap keadaan yang menimpanya, mencoba untuk melarikan diri. Ia keluar dari tempat persembunyian dan akhirnya ditemukan oleh pasukan Henry. Janzishka, yang tidak melihat keberadaan Catherine langsung bergerak untuk mencarinya. Tak butuh waktu lama, ia berhasil menemukan lokasi tempat Catherine berada. Begitu mendengar kabar bahwa beberapa tentaranya tewas, Torak langsung murka. I'm gonna need more sticks. Ia berencana membalas tindakan Janzishka dengan menyerang warga sipil yang dianggap membantu dan melindunginya selama ini. Di tengah situasi yang semakin mengerikan, muncul sebuah pengkhianatan. Salah satu anggota pasukan Janzishka yang bernama Konrad memutuskan berpindah pihak. Ia menerima tawaran Torak karena dijanjikan bayaran yang lebih besar. Karena pengkhianatan tersebut, seluruh rencana perjalanan Janzishka menuju kastel pemburu akhirnya bocor. Di tempat lain, Lord Boresh masih tetap setia mendukung Raja Wenceslas IV. Ia kembali menemui sang raja di kastel pemburu untuk menyampaikan sebuah kabar penting. Lord Boresh mengungkapkan bahwa Raja Sigismund ternyata telah berkhianat dan sedang menyusun rencana untuk menjatuhkan saudaranya sendiri. Karena itu, ia mendesak Wenceslas IV agar segera berangkat menuju Roma sebelum semuanya terlambat. Beberapa hari kemudian, Janzishka kembali melanjutkan perjalanan bersama Catherine menuju kastel pemburu. Namun saat mereka beristirahat di sebuah permukiman yang telah kosong, tiba-tiba Henry III muncul di hadapan mereka.
Pada saat itulah Janziska membongkar seluruh kejahatan dan ambisi politik yang selama ini disembunyikan Henry III. Mendengar semua kenyataan tersebut, Catherine mulai menyadari siapa sebenarnya calon suaminya. Sejak saat itu, Catherine memutuskan meninggalkan Henry III. Ia memilih membantu Janziska dan melanjutkan perjalanan bersamanya menuju kastel pemburu. Di tengah perjalanan, Janziska melihat Kapten Martin sedang mengancam seorang anak laki-laki bernama David. Melihat kejadian tersebut, Catherine berusaha menghentikannya. Sayangnya, usahanya tidak berhasil. Akhirnya, Janziska turun tangan dan menghadapi Kapten Martin secara langsung. Ketika keadaan terlihat semakin buruk, Catherine melakukan tindakan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Ia menyerang Kapten Martin dari belakang. Sementara itu, Tora dan pasukannya terlambat tiba di lokasi. Mereka hanya menemukan sisa-sisa pertempuran yang telah berakhir. Di tempat lain, Lord Boresh menemui Raja Sigismund. Dalam pertemuan tersebut, Lord Boresh memberikan peringatan keras kepada sang raja. Ia menegaskan bahwa tindakan Sigismund dapat membawa kerajaan Bohemia ke dalam kekacauan yang lebih besar. Setelah menyampaikan peringatannya, Lord Boresh kembali ke kastel pemburu. Tak lama kemudian, Henry III juga datang ke tempat itu untuk menemui Raja Wenceslas IV. Ia menawarkan sebuah kesepakatan. Henry III bersedia membantu perjalanan Wenceslas IV menuju Roma agar dapat dinobatkan sebagai Kaisar Romawi Suci. Sebagai imbalannya, ia meminta bantuan untuk memancing Janziska agar datang ke kastel pemburu bersama Catherine. Di malam hari, Janziska dan Catherine beristirahat di sebuah tempat yang aman. Di sana, keduanya mulai saling berbagi cerita mengenai masa lalu mereka. Percakapan itu membuat hubungan mereka menjadi semakin dekat. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh serangan yang datang dari pasukan mereka sendiri. Ternyata beberapa anggota pasukan Janziska mulai merasa kecewa terhadap keputusan pemimpin mereka. Mereka menganggap penculikan Catherine telah membawa terlalu banyak masalah. Menurut mereka, tindakan tersebut justru memperburuk keadaan para petani yang selama ini membantu mereka. Mereka berniat menyerahkan Catherine kembali kepada Henry III. Setelah kejadian tersebut, rombongan melanjutkan perjalanan menuju tujuan mereka. Namun tanpa mereka ketahui, situasi di kastel pemburu telah berubah sepenuhnya. Henry III dan Raja Sigismund ternyata telah berhasil merebut kastel tersebut. Mereka menjalankan rencana bersama untuk menguasai wilayah itu dan menjadikannya sebagai markas utama. Bahkan, Raja Wenceslas IV telah berhasil ditangkap dan dijadikan tawanan. Rombongan yang membawa Catherine akhirnya sampai di kastel pemburu. Kedatangan mereka disambut oleh para utusan kerajaan yang berpura-pura ramah. Namun salah satu anggota pasukan Janziska merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, di tempat lain, Janziska yang masih terikat akhirnya berhasil dibebaskan oleh David, anak laki-laki yang pernah ia selamatkan sebelumnya. David juga membawa kabar penting. Ia memberitahukan bahwa Lord Boresh sedang berada dalam kondisi kritis setelah diserang oleh pasukan Henry III dan Raja Sigismund. Dalam pesan terakhirnya, Lord Boresh meminta Janziska menjaga Catherine agar tidak jatuh ke tangan Sigismund. Menurutnya, apabila hal itu terjadi, maka masa depan kerajaan Bohemia akan berada dalam bahaya besar. Mendengar pesan tersebut, Janziska segera mengumpulkan kembali para petani yang selama ini setia mendukungnya. Ia meminta mereka untuk berjuang demi masa depan Bohemia. Tanpa ragu, para petani mengangkat senjata mereka sebagai tanda kesediaan untuk berperang bersama Janziska. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya tiba di kastil pemburu. Jumlah pasukan Janziska jauh lebih sedikit dibandingkan lawan yang akan mereka hadapi. Namun hal itu tidak membuat mereka mundur.
us. Pada awal duel, Janjiska berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Torak terus menekan dan melancarkan serangan bertubi-tubi. Beberapa kali Janjiska terluka dan hampir kehilangan keseimbangan. Saat keadaan terlihat semakin buruk, Janjiska mulai menyadari bahwa dirinya mungkin tidak akan selamat dari pertarungan tersebut. Namun tiba-tiba, Catherine melakukan tindakan yang sangat berani. Setelah Torak tumbang, ia segera berusaha menyelamatkan Catherine yang terseret arus. Sayangnya, kondisi Catherine sudah sangat kritis. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Catherine memberikan sebuah cincin kepada Janjiska. Cincin itu menjadi simbol cinta yang selama ini ia pendam. Tak lama kemudian, Catherine menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Janjiska. Setelah wafatnya Raja Wenceslas IV, Raja Sigismund akhirnya berhasil dinobatkan sebagai Raja Bohemia yang baru. Namun kekuasaannya tidak berjalan mulus. Penobatan tersebut justru memicu pemberontakan besar-besaran di seluruh wilayah Bohemia. Untuk mengatasi perlawanan itu, Sigismund mengerahkan pasukan salib dari Kekaisaran Romawi Suci ke wilayah Bohemia. Mereka ditugaskan untuk menghancurkan gerakan kaum Husite. Di sisi lain, Janjiska tampil sebagai pemimpin utama pasukan Husite. Ia memimpin rakyat Bohemia dalam menghadapi pasukan salib kekaisaran. Konflik besar tersebut kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Perang Husite yang berlangsung dari tahun 1419 hingga 1434 Masehi. Perang itu menjadikan nama Janjiska dikenal sebagai salah satu pemimpin militer paling hebat dalam sejarah Eropa. Film pun berakhir. Sekian terima kasih. Sampai jumpa di next video.